HTI, NU, dan Jokowi ibarat umpan cacing, ikan sapu, dan ikan mas dalam satu kolam. Ditulis oleh Erika Ebener di siword.com. Pembaca Siword yang satu ini dari komentar-komentarnya memang terdengar sangat ekstrim. Tanpa melihat apakah dia seorang nasionalis atau agamis, cebong atau kampret atau kadrun, saya menanggapi komentar pembaca isu per isu secara objektif dan pada dasar benar atau salah sejauh wawasan yang saya miliki. Nama pembaca Siword itu Fauzi. Pada tulisan saya sebelumnya menorehkan komentar yang berbunyi begini, tapi tetap saja Pak Jokowi sudah kronis rasa takutnya kepada mereka para gerombolan berjubah dan berkomplotan. Takut, pasrah, dan sembah sujud mungkin. Seharusnya dibasmi, dihilangkan, dipretuskan, di bumi hanguskan, malah dibiarkan. Sayang, dukungan yang pernah diberikan akhirnya menjadi tanpa beban. Apapun yang terjadi, pokoknya tanpa beban. Lalu saya janji kepada Fauzi kalau saya akan menjawab komentar dia dalam bentuk artikel karena sangat panjang. Dan saya juga yakin, tidak hanya Fauzi yang memiliki pandangan dan pemikiran seperti itu terhadap diamnya Jokowi pada HTI. Tak hanya Fauzi yang mengharapkan Jokowi bersikap dan bertindak sama seperti Soeharto terhadap PKI. Dihabisi, diburu, dihilangkan, di bumi hanguskan, diperetuskan, di apapunlah istilahnya. Dan pemikiran seperti ini adalah sebuah kewajaran karena rasa kesal yang mendalam terhadap HTI dan begudal-begudalnya yang selama Jokowi memimpin negeri ini selalu merongrong Pancasila dengan khalifah. Namun, dari komentar seperti Fauzi itu saya juga menarik kesimpulan bahwa pemikiran Fauzi sangat dangkal. Dia hanya melihat kejadian yang menyandingkan dengan hukum negara. Fauzi hanya terfokus melihat ulah dari orang-orang HTI yang memanfaatkan kondisi umat Islam yang beragama dengan kacamata kuda. Umat yang meyakini bahwa mengikuti ucapan kiai, ustadz, dan ulama adalah sebuah kemutlakan tanpa harus dicerna nalar pribadi mereka. Memanfaatkan kondisi bahwa Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Jadi kalau ada yang berani menyentuh anggota HTI, berarti mereka menyentuh umat Islam, dan menyentuh satu umat Islam berarti menyentuh seluruh umat Islam. Dan Islam adalah satu keyakinan, adalah satu fakta bahwa banyak orang berani mati demi membela keyakinan. Gambaran strategi HTI yang menggalang umat Islam Indonesia dalam ikatan persaudaraan, keyakinan Islam ini yang harus disikapi dengan sangat hati-hati oleh Presiden Jokowi. HTI bukan PKI. HTI sangat berbeda dengan PKI. HTI itu sama saja dengan NU. Keduanya sama-sama organisasi Islam. Keduanya sama-sama dipandang sebagai bagian dari aliran Islam. Ada Islam NU seperti saya, ada Islam HTI seperti Felix Xiao. Ajaran dari kedua aliran ini bersumber pada hal yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sementara PKI adalah sebuah partai politik dan komunis adalah bentuk dari sistem ekonomi. HTI itu jiwa dan PKI itu raga. Soeharto membubarkan PKI lalu memerintahkan pemburu setiap pentolannya, simpatisan, pendukung, dan siapapun yang dianggap berhubungan dengan PKI adalah satu hal yang mudah dilakukan karena PKI dipandang sebagai penjahat yang kemungkinan bisa membongkar kelicikan dia. Dan yang Soeharto buru dan bantai itu adalah raga. Sehingga ketika raga-raga itu hilang, keluarga, sanak saudara, dan handai tolan menuduhnya dengan pelanggaran HAM. Lalu rakyat seperti Fauzi mengharapkan Jokowi bersikap sama seperti Soeharto untuk memburu orang-orang berkeyakinan Islam HTI, yang mana orang-orang ini terkait pada persaudaraan Islam HTI. Jika Jokowi melakukan hal serupa seperti apa yang dilakukan Soeharto kepada PKI, apa yang akan terjadi kemudian? Lebih jauh dari itu, HTI itu adalah umpama cacing yang sengaja dipasang dan Jokowi adalah ikan yang disasar. Jika Jokowi memangsa HTI, apa yang akan terjadi? Jika kamu memancing ikan dengan umpan cacing, lalu umpan yang kamu pasang dimakan oleh ikan, apa yang akan kamu lakukan terhadap ikan? Menangkapnya, menciumnya, lalu melepaskannya kembali ke kolam, tidak kan? Kecuali kamu memancing di tempat rekreasi. Kalau memancing di kolam pancing umum, dapat ikan kamu bawa pulang, dibunuh lalu dimasak. Pertanyaannya sekarang, siapa pemancing yang memasang HTI sebagai umpan Jokowi? Bisa kamu bayangkan? Dan NU
dengan GP Ansor adalah ikan sapu-sapu, ikan yang memiliki pekerjaan untuk membersihkan kolam. Jika kamu memancing dengan umpan cacing lalu umpanmu dimakan oleh ikan sapu-sapu, kamu pasti akan kesal. Ikan sapu-sapunya Anda lepaskan kembali ke kolam karena tidak bisa dimakan. Hanya orang yang gak waras yang mau makan ikan sapu-sapu. Itu sebabnya ketika berita menjadi viral bahwa GP Ansor menggeruduk pentolan HTI yang menghina tokoh NU, Habib Lutfi, dan menghina Presiden RI, itu adalah tindakan yang pas dan benar. Organisasi Islam hanya bisa ditangani oleh organisasi Islam. Ulama HTI hanya bisa dihadapkan oleh ulama NU. Keyakinan hanya bisa dihadapi dengan keyakinan. Inilah saatnya para ulama NU harus bergerak lebih signifikan dalam menghalau HTI, bukan Jokowi. Dalam kasus HTI ini Jokowi diam, itu bukan berarti dia tidak memikirkan. Jokowi sangat sayang pada rakyat Indonesia. Dia lebih merelakan dirinya dihina, dihujat bahkan oleh pendukungnya sendiri daripada melihat rakyat menderita. Percaya pada saya, jika Jokowi represif terhadap HTI, bukan hal yang tidak mungkin. Kalau tiba-tiba orang HTI mengangkat senjata dan berteriak Allahu Akbar, lalu lambat laun Indonesia menuju arah seperti Suriah. Tapi kalau NU menampar HTI sambil berteriak Allahu Akbar, HTI mau teriak apa? Langkah negara terhadap HTI dengan hanya membubarkan organisasi ini dari sisi administratif sudah benar, karena HTI bukanlah PKI. Jokowi bukanlah Soeharto. Jika kita menginginkan tindakan nyata terhadap HTI, maka mintalah pada para ulama NU untuk melakukan tindakan nyata yang kita inginkan terhadap HTI. Dari analogi memancing yang saya uraikan tadi, semoga Fauzi bisa menemukan siapa si pemilik pancing yang menaruh HTI sebagai cacing umpan untuk mengkail Jokowi dari dalam kolam, dan berhenti mendorong Jokowi untuk bertindak seperti Soeharto terhadap PKI. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.